terutama kami ucapkan juga kepada Prof. Budi sama Cak Nur Salim, begitu pula senior-senior lain yang sudah hadir di tengah kita untuk ya paling tidak silaturahmi kebangsaan, silaturahmi kedaulatan, silaturahmi kebudayaan. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, prinsipnya acara ini adalah sebagai bagian dari usaha untuk menumbuhkan niat terkait dengan safari kebangsaan Roadshow Mas Yudi, yang meskipun niatnya tidak ada jadwal di Lamongan, tapi kita agak semi paksa. Alhamdulillah beliau sakit rawuh bertemu dengan kita semuanya. Mudah-mudahan ini nanti juga bisa melahirkan satu kesinambungan, artinya saya tidak melihat bahwasanya Jakarta itu rumah kita, Lamongan rumah kita, tapi Indonesia ini adalah rumah kita bersama, dan tentunya siapapun yang tinggal di dalamnya punya tanggung jawab untuk membersihkan, untuk memperbaiki dan lain sebagainya. Dan tentunya jejaring ini harapannya juga bisa membangun serpihan-serpihan kedaulatan yang ada di setiap kamar-kamar yang berupa provinsi-provinsi. Mudah-mudahan ini juga kehadiran beliau ini juga sangat bisa memberikan satu asupan, nutrisi, perbendaraan, jaringan, dan lain sebagainya, sehingga betapa pentingnya kedaulatan rakyat, kedaulatan berbangsa ini, sehingga keberadaannya dalam tanda kutip tidak terlalu terotasi oleh kepentingan-kepentingan sektoral, primordial, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, ikhtiar yang kita lakukan telah sampailah pada perjalanan niat yang menjadikan kita bisa berkumpul. Atas berkat rahmatnya itu, kita harus tongkat estafet semangat perjuangan kemerdekaan agar tidak lagi berada di depan gerbang pintu kemerdekaan, bukan pula di samping, bahkan hanya di belakang. Kaum muda harus menjalankan peranannya, aktif mengumpulkan serpihan kedaulatan, aneka jong rakyat dengan berbagai macam profesinya harus dirangkul, diajak untuk bangkit bersatu, menjebol dan memperbaiki segala yang menghambat wujudnya amanah proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Aneka kelicikan dan kerakusan yang melahirkan korupsi di segala bidang harus dilawan, biar perjuangan yang berat melawan bangsanya sendiri tidak terus-terusan terwariskan kepada generasi berikutnya. Kita selaku rakyat harus bangkit bersatu, membangun Trisakti sebagai syarat mercusuar dan kembalinya kejayaan bumi Indonesia Nusantara. Maka pemuda tak boleh melempem, ikut-ikutan jadi keblinger, tak tahu arah. Sebenarnya kiblat perjuangan mana yang harus kita datangi bersama-sama. Jiwa Pancasila progresif revolusioner harus dibangkitkan agar kembung dan api dalam jiwa berkobar-kobar dan menyala-nyala. Maka tiba waktunya pergerakanlah hari itu biar melulangtakan bebatuan yang mengungkung kehikmatan di segala sektornya. Lamongan harus bangkit, ngelilir, bangun dari mimpi panjang yang semu, dari sekian banyak doktrinisasi yang menjadikan kita suka beradu, suka menipu, suka menuruti keinginan liar daripada dorongan keinginan liar luhur itu sendiri. Lupa terhadap nilai Pancasila dan peradaban, lupa terhadap tanah air dan blok kehikmatan. Ayo bangkitkan jiwa-jiwa pemuda, bangun karakter dirinya agar bisa mengepalkan tangan dan meninju melawan segala bentuk penjajahan yang menggerogoti seperti benalu, agar sendi-sendi kehidupan bangsa terjaga kebersihan dan kesehatannya, bukan justru dirimbuni keinginan liar lainnya. Tentunya yang diproduksi dari majap cuan dan memakai ajaran kapitalisme rentenir lintah daratnya dunia. Yang terhormat seluruh
narasumber mulai dari Pak Profesor Yudi, Pak Ahmad Yani, ini orang Madura. Kalau Pak Profesor Yudi ini Banyumas. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin kita bisa bertemu dalam keadaan sehat. Sebenarnya ini ide gagasan Mas Rohim karena kemarin dari Jakarta ketemu Mas Yudi, kepingin dolakno ke Lamongan. Nah, kalau dolakno tak undang, ayo diundang konco-konco gitu. Kalau ada budaya kita kalau ada tamu kan undang teman-teman untuk menemui. Ini teman Jakarta, dosen di UI ya Pak Yudi ya, dosen di UI, dan kita mumpung ada orang luar kita timba ilmunya. Kebetulan dia lagi concern ke pembangunan karakter building kebangsaan nasionalisme ya, kita gali bidang itunya. Yang jelas kita ini kan rata-rata ini generasi tua ya, seusia saya dan bapak ini generasi tua. Bagaimana kita bisa membangun karakter itu pada anak muda? Kalau kita yang sudah sepuh-sepuh ini mungkin tidak dilakukan nasionalismenya. Buktinya apa? Tidak pernah kudeta kan? Tidak pernah berontak. Ya, kalau mengkritisi ya, mengkritisi itu kan dalam rangka untuk mengingatkan. Nah, kita ini mengalami kendala persoalan bahwa hidup kita ini nggak punya rasa. Kita jadi apapun itu tidak pernah merasakan. Saya ini menjaga makam, itu saya kan harus menjiwai kehidupan di dalam kuburan itu bagaimana. Gitu. Tradisi-tradisi orang meninggal itu bagaimana, itu harus saya jiwai, itu namanya merasakan. Bagaimana kita membangun karakter kalau kita tidak punya rasa sesuai dengan profesi kita. Anda jadi guru, Anda jadi pegawai, itu kan harus menjiwai pekerjaannya. Itu dasarnya. Nah, sekarang ini hilang. Hilang. Rasa itu hilang. Karena itu ruh. Itu yang pertama. Yang kedua, membangun karakter building nasionalisme itu bisa dari mulai yang kedaerahan, yang sangat dekat dengan kita. Kita ini lucu, anak-anak kita ini tahu peta Amerika, peta Eropa, tapi nggak tahu peta desa. Nggak apa, potensinya desa ini apa? Oh, ada bambu-bambu banyak, gerombolan bambu ini bisa dibuat untuk kerajinan ini potensi. Oh, di sebelah pojok ada danau, ada telaga, ini buat untuk begini itu. Malah peta desanya lemah. Kita harus mengingatkan kepada generasi kita bahwa ini yang paling mendasar itu mengetahui peta di sekeliling kita. Contoh misalnya, Lamongan itu yang terkenal kan Mbah Lamong, muridnya Sunan Giri, bupati pertama. Padahal ternyata ada yang lebih tua. Di Sambeng, kecamatan Sambeng, sebelah selatan Lamongan, ada batu yang bertuliskan Dahanapura, yang artinya ibu kota Doho, air langga. Kan ada Jenggolo, ada Doha. Nah itu ternyata di situ diyakini oleh peneliti LIPI Jakarta bahwa di sini pernah menjadi ibu kota air langga. Karena air langga pecah, Jenggolo dan Doha. Kalau Jenggolo di Kediri, nah Doha itu di Kleng Sidoarjo. Tapi ternyata 13 situsnya ada di situ yang bisa menyaksikan. Nah, seperti itu. Ini kan perlu kita gali untuk diketahui generasi kita. Di kota ini ada banyak kan ya Pak Abu ya. Ada Badamarjati, ada Basinuwun, ada masing-masing punya peran sendiri. Ya, ada 43 lah kalau di Lamongan kota ini. Itu ada sekarang ditemukan ini tahun 1300 Mbah Kudo ya, di kuburan Buddhis itu. Jadi banyak situs-situs peninggalan yang bisa merefleksikan, membangkitkan semangat kita bahwa Lamongan itu dulu leluhurnya seperti ini. Malah Balun, Desa Turi itu ternyata Raja Belambangan yang lari ke situ, Raden Arya Wiraraja itu. Ini Mas, ya ini kebetulan orang Madura loh. Leluhurnya di sini gitu. Madura itu, Belambangan, Banyuwangi itu di sini. Nah, ini yang harus kita gali, kita korek sehingga kita merasa bangga gitu. Oke lah, ada penelitian dari teman-teman LIPI di Jakarta bahwa Lamongan itu dari kata Lamong dan Ngan. Lamong itu dua sungai,
di antara dua sungai, Sungai Berantas dengan Sungai Bengawan Solo, Ngan itu Macang. Jadi Macang di tengah dua aliran sungai. Saya kayak gitu. Itu kan hasil penelitian masing-masing versi. Tapi itu memperkaya nasionalisme kita tentang kedaerahan. Kalau kita sudah mencintai situs Pataan yang ada di Sampeng, yang terbangun tahun 1100 berapa itu ya? Itu kan 15 meter kali 15 meter kita bilang. Tempat peribadatan zaman itu, Hindu Siwa. Banyak lagi situs-situs yang belum terbongkar di Laren, di Maduran, ada semua. Di Turi juga ada. Keben itu kalau nggak salah masih ada itu di tengah telaga itu. Itu situs juga kan, bangunan-bangunan suci. Jadi ini yang perlu kita gali, yang perlu kita tanamkan kepada generasi muda, bahwa nasionalisme itu bisa dibentuk dari sejarah-sejarah kedaerahan yang sebenarnya kalau Mas Rofi istilahnya Pancasila, saya itu khawatir wong butir-butirnya saja nggak dijalani, bahwa mana Pancasilanya. Derivasi dari Pancasila itu kan butir itu aja nggak ada yang dilakukan. Nah ini generasi milenial, generasi Gen Z ini harus kita dorong. Misalnya saya bisanya cuma cerita, dongeng, ya kita bikin cerita yang membangun karakter building itu, membangun nasionalisme itu, mengembalikan roh-roh leluhur kita ini, supaya mereka merasa senang dilanjutkan perjuangannya. Nah yang ketiga, ini meta era materialisme. Tantangan kita ini era materialisme. Bagaimana membangun karakter kalau kita selalu kapitalisme? Saya bikin acara ini untung berapa? Kan gitu kan sekarang. Padahal enggak. Tanya Pak Prof Zuti. Ini inisiatif teman-teman. Enggak ada sokongan dana. Kita bukan itu. Sekarang ini enggak. Bikin acara mesti fundingnya siapa? Keuntungannya berapa? Ini yang bikin rusak pikiran kita. Niat kita bersama. Dan semua itu tidak diukur dengan uang. Kita ini kan dicontohi Nabi kan, para soleh itu kan bangun tidur sampai tidur lagi, tidak ada pikiran yang dilakukan selama sehari untuk mendapat imbalan. La ajro, tidak berharap apa-apa. Nah kita ini enggak, satu langkah yang kita lakukan itu mesti tanya imbalannya. Kalau saya melakukan ini apa keuntungannya? Dampaknya apa? Impactnya apa ke depan, jangka panjang bagi saya? Itu yang kita pikir. Sehingga kita tidak melakukan apa-apa. Padahal Tuhan sudah mengingatkan, jangan berharap imbalan karena saya yang membalas sendiri. Ini yang hilang. Dogma-dogma ini, doktrin-doktrin ini, sehingga ini PR kita bersama, bahwa perubahan tidak akan terjadi, semangat nasionalisme tidak akan terjadi kalau pikiran kita masih materialisme tadi. Terima kasih sebagai pengantar. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya sehingga kita bisa bermuwajahah. Secara pribadi saya menyetujui semua hipotesa Cak Salim karena memang 20 tahun saya di lingkungan istana itu, hari ini kita sedang mengalami apa yang disebut dengan de-indonesianisasi. 10 tahun terutama zaman Pak Presiden Jokowi, gagasan-gagasan epicentrum Jakarta yang dikritik sehingga melahirkan buku Indonesia Center yang salah satu program besarnya adalah pemindahan ibu kota itu, ternyata itu semua adalah kulit. Substansinya adalah bergesernya satu paradigma national interest menjadi apa yang disebut dengan family interest. Jadi praktis 10 tahun seluruh konfigurasi pembangunan yang dikerjakan oleh Pak Jokowi dan teman-teman itu basisnya, based on-nya itu family. Dan sebenarnya itu adalah mengulang 32 tahun paradigma pembangunan Orde Baru yang dulu diruntuhkan oleh teman-teman di tahun 98. Jadi kalau kita jejerkan, siapa sih sesungguhnya orang yang paling berdosa terhadap
kembalinya neo Orde Baru dalam struktur sosiologis itu namanya Pak Joko Widodo. Karena merubah cara pandang reformasi yang ingin mengembalikan jiwanya baru bangunlah badannya menjadi bangunlah badannya, dan baru kemudian yang tidak terjadi bangunlah jiwanya. Jadi kalau kita baca pelan-pelan satu persatu seluruh keinginan pembangunan badan yang dikerjakan oleh Pak Jokowi itu sesungguhnya adalah merekolonisasi pusat-pusat lokal genus yang dulu belum tersambung atau berhenti persambungannya karena interupsi zaman reformasi. Makanya dengan bangga dia bilang Menteri PUPR, Saudara Basuki itu adalah Dendles kedua yang berhasil menyambungkan kota-kota lokal yang dulunya tidak terhubung karena belum sempat dikerjakan oleh baru, diinterupsi oleh zaman reformasi, disambungkan kembali oleh Pak Basuki selaku Menteri PUPR. Apa yang terjadi? Peristiwa percepatan pengiriman seluruh sumber-sumber kekayaan yang kita miliki, baik yang bernama lokalitas kalimat, lokalitas agama, lokalitas sumber daya manusia, bahkan apa yang disebut dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Jadi kalau zaman VOC kita pernah mengenal satu tokoh yang menulis buku induk pertanian dunia, namanya Rumpius. Dia seorang tentara yang diserse dari VOC lalu tinggal di Maluku. Dia menyusun buku induk sebanyak 10 buku soal tanaman dan kemudian menjadi buku induk di beberapa universitas Amerika dan Eropa. Hari ini Pak Jokowi mengulang kembali itu, lepas sadar tidak sadar. Itu yang menyebabkan teman-teman di China punya buku induk kekayaan sumber daya manusia di Indonesia. Yang kedua, karena itu maka diskursus kebudayaan, diskursus moral, diskursus etik itu bukan hanya tidak ada, tapi disingkirkan secara sangat serius. Kalau kita datang ke pesantren-pesantren, tiba-tiba pesantren sadar tidak sadar itu diinjeksi oleh diskursus terorisme. Itu mengurangi waktu untuk mempelajari etik, moral, dan kebudayaan. Di sekolah-sekolah formal seperti SD, SMP, dan perguruan tinggi, informal seperti kajian-kajian di anak-anak HMI, KMPI, dan seterusnya, itu juga di-endorse satu pengetahuan baru sambil mendelet beberapa pengetahuan lama yang sangat bermanfaat. Pengetahuan lama soal geografi misalnya, itu sudah tidak menjadi mata kuliah dasar umum di seluruh sekolah formal dan non-formal. Itu yang menyebabkan seperti yang disampaikan oleh Cak Salim itu, pendidikan kita itu tercerabut dari lingkungan sekitar karena memang geografi itu tidak menjadi mata kuliah dasar umum, mata kuliah dasar wajib. Jadi kalau orang sekolah di IPB tidak menjadi petani, orang sekolah di SD tidak pernah tahu padi, orang sekolah di PAUD tahunya menghafal Quran, sampai ada lombanya sehingga yang hafal Quran itu dapat beasiswa untuk masuk UI tanpa SNPT misalnya. Tapi pada saat yang bersamaan mereka tidak tahu jenis padi, jenis pohon pisang, atau jenis-jenis ikan yang tumbuh di sekitar. Sehingga kalau misalnya dia datang seperti saya dulu sekolah di Amerika, ditanya apa yang Anda ketahui soal lingkungan Anda, pasti dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu ayam buras, dia tidak tahu ikan-ikan yang ada di sekitarnya, dia tidak tahu pohon-pohon yang di sekitarnya. Jadi terjadi apa yang disebut dengan desivilisasi yang dahsyat sekali, yang nanti akan kita rasakan mungkin 10-20 tahun ke depan. Hari ini belum begitu terasa karena masih ada sisa tabungan. Itu yang kemudian disebut sebagai generasi mantap, makan tabungan. Begitu tabungan pengetahuan kita habis, begitu tabungan kapital kita habis, kita nanti menjadi tahu bahwa kita adalah babunya babu bangsa-bangsa. Karena itu saya hari ini sebenarnya berada dalam
lokus terdalam kekuasaan Prabowo Gibran dengan harapan bisa menghambat soal de-Indonesianisasi itu. Walaupun hasilnya nol. Mengapa nol? Karena dari seluruh proses de-Indonesianisasi yang terjadi itu sebenarnya kan proses ketidakmampuan kita menjadi berdaulat dalam bidang finance. Jadi perampokan kebudayaan telah terjadi, perampokan ilmu pengetahuan telah terjadi, perampokan umur telah terjadi, seluruh perampokan terjadi, dan puncak-puncak perampokan sebenarnya adalah definancialisasi dalam konteks yang lebih luas. Apakah itu adalah pewarisan APBN Indonesia yang terus berulang? Itulah yang menyebabkan Prabowo dan teman-teman kemudian melakukan gerakan efisiensi. Itu kan karena kita tidak punya uang. Mengapa tidak punya uang? Karena selama 10 tahun, bahkan 20 tahun sejak Pak SBY itu, seluruh proses-proses finansial kita itu dicantolkan dalam sebuah mazhab besar yang disebut dengan mazhab falas, mazhab pasar bebas. Dalam konsep mazhab pasar bebas itu, imannya pada mencari uang. Jadi kalau Anda dan saya jadi kepala negara yang punya hak mencetak uang, hilang kurikulum itu, diganti menjadi mencari uang. Makanya kan tugas pertama Presiden Prabowo kemarin kan jadi pengemis. Mana-mana bawa batok begini ngemis kan. Tang. Itu mengulang yang dikerjakan oleh Pak Jokowi, dan itu juga mengulang yang dilakukan oleh Pak SBY, dan itu mengulang yang dilakukan oleh Pak Ibu Megawati, itu juga mengulang yang dilakukan oleh Abdurrahman Wahid. Tapi ini jauh lebih dalam karena angkanya itu sudah hampir 11 digit. Ya kalau utang itu bisa dapat, asalnya nggak dapat, sehingga stagflasinya luar biasa. Artinya kalau tidak terjadi stagflasi, makanan di depan kita ini makanan paling enak di seluruh dunia. Tapi karena stagflasi terjadi beruntun, ya kita makan tabungan, makan yang ada, yang tidak pernah tak terpikirkan untuk mendesain satu makanan yang lebih berkualitas dari sebelumnya. Jadi rezim falas ini adalah rezim yang hari ini bekerja di mana-mana, terutama di segitiga setan, BI, Kementerian Keuangan, dan Bappenas. Sehingga siapapun yang ada di tengah atau menjadi presiden di istana negara itu, karena cara berpikirnya falas, sehingga Menteri Keuangan yang beriman pada falas, karena dia beriman pada itu sehingga menunjuk gubernur BI-nya adalah gubernur yang beriman pada falas. Lalu pembangunan nasionalnya dikerjakan dengan cara iman pada dua hal itu. Iman pada falas, iman pada falas. Sehingga seorang kepala negara yang harusnya bisa mencetak uang itu tidak pernah punya kemampuan dan keinginan mencetak uang. Sehingga cash money itu menjadi tidak terjadi dan tidak ada. Karena itu maka hipotesanya mereka yang masih berpikir bahwa negara adalah agregator yang punya 4 tugas dinamis, melindungi, mencerahkan, mencerdaskan, dan menertibkan, itu harus dirubah. Karena memang fungsi negara hari ini tidak seperti itu. Fungsi pemerintahan hari ini tidak seperti itu. Fungsi elit politik yang ada dalam struktur kenegaraan kita tidak begitu. Jadi kalau Cak Salim dan saya berharap, atau Cak Rohim ini berharap, negara harus menjadi agregator yang punya kewajiban sekaligus kewenangan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencegah kemiskinan bangsa, melindungi segala pada rakyat Indonesia, ikut serta dalam ketertiban dunia. Itu adalah pendekatan negara dalam pengertian sophisticated yang tidak mungkin terjadi hari ini. Jadi memang Bapak dan Ibu yang saya hormati itu, pusat-pusat gravitasi politik di Jakarta itu sekarang, kalau dalam bahasanya Daniel Bell, adalah the end of ideology, the end of state, the end of science. Selesai semua hal-hal yang berhubungan dengan ideologi, selesai hal-hal yang berhubungan dengan cita-cita kenegaraan, selesai semua dengan yang berhubungan dengan etis, moral, selesai semua. Yang ada hari ini memang
semua bertumpu pada anti intelektual, anti ideologi, anti kewarasan, dan itu kuat sekali. Kami mengalami betul betapa rekomendasi-rekomendasi itu dikerjakan hanya sebagai kertas kerja, tetapi tidak pernah dikerjakan sebagai sebuah nasionalitas. Nah, karena itu mungkin yang bisa kita kerjakan adalah kita harus menarik satu hipotesa bahwa saya dan Anda bukan hanya masyarakat Indonesia. Jadi kalau menggunakan pendekatan masyarakat Indonesia, nggak ada kesempatan untuk melakukan perubahan. Polisinya sudah jauh lebih jahat dari penjahat, hakimnya itu jauh lebih korup dari para koruptor, jaksanya jauh lebih mengerikan dari yang kita bayangkan, elit politiknya itu berniat mencuri sejak dari pikiran. Kalau menggunakan terminologinya Trump kan begitu, berbuat baiklah sejak dari pikiran. Ternyata adalah mencurilah sejak dari pikiran. Jadi yang harus dikerjakan adalah kita harus menarik diri pada satu adagi yang sederhana. Kita bukan hanya masyarakat Indonesia yang gelap, tapi adalah masyarakat yang punya agama. Kalau saya gitu. Dan agama memberikan petunjuk kepada kita untuk tidak boleh berputus asa. Saya kira-kira gitu. Kita harus punya 2 kewarganegaraan. Kita harus punya 3 rasa kebangsaan. Kira-kira gitu. Agar tidak cukup sekali. Sebab kalau hanya sebagai orang Indonesia, nalar apapun hari ini kita kalah. Nalar apapun kalah. Kenapa? Karena saya ada dalam kekuasaan itu. Dan saya merasakan betul, bukan hanya kalah sekali, 2 kali, 3 kali, berkali-kali. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa lu belum berputus asa? Karena ternyata saya bukan hanya orang Indonesia, tapi saya kebetulan santri, kira-kira gitu. Kalau saya santri. Orang santri memang dulu pernah kalah kan ketika perang di Pantura, lalu masuk ke pedalaman dan mengambil alih mitos-mitos di gunung maupun di tempat-tempat kotor. Misalnya kayak Gontor itu kan tempat kotor, gon kotor kira-kira gitu. Nah karena itu karena saya merasa santri, maka ya tidak boleh putus asa seperti orang Indonesia. Nah ini ada Pak Nur, dan saya kira nanti juga teman-teman saya berharap memberikan semacam satu penguatan dan juga boleh menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Nur Salim sama Prof Yudi terkait dengan tadi. Saya tidak berjuang untuk membangun jalan ke pusat kekuasaan, tapi saya ingin berjuang dengan pola membangun pagar dari pinggiran, menerobos dari pinggir. Merasakan juga apa yang disampaikan oleh Mas Prof tadi, dan kebetulan di pusat kekuasaan di Jakarta, kami yang ada di desa-desa, ratusan desa di Indonesia ini telah saya hadiri atau telah saya kunjungi dalam memberikan bekal bagaimana cara mengelola desa. Desa yang saya maksud adalah desa sebagaimana yang telah diamanatkan itu Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tidak lagi seluruhnya desa sebagaimana sebelum kemerdekaan, tapi saya padukan. Artinya bahwa kearifan lokal yang ada di desa ini tetap saya dorong untuk terus dipertahankan. Jadi kalau kita melihat dinamikanya, tadi sudah disampaikan bahwa revolusi digitalisasi digital itu sudah nggak bisa kita bendung lagi, walaupun kita menggunakan teknologi yang oleh founder kita dulu itu dibangun itu kokoh. Apakah itu Trisakti, apakah itu konstitusi kita, tapi setiap konstitusi kita ada 4 kali perubahan. Biasanya itu memberi peluang bahwa kita
fondasi sebagai bangsa yang bangsa yang berdaulat, bangsa yang mandiri, susah untuk kita tegakkan. Apalagi saat sekarang ini kita dalam gigitan dua menganggap ekonomi ya, kapitalis, liberalis kapitalis dan komunis kapitalis yang sekarang lagi bertarung di untuk mengendalikan ekonomi bangsa-bangsa dunia ini. Mungkin dari perilaku sosial pada saat ini masyarakat, saya kira semua level, baik yang ada di tingkat paling tinggi maupun paling bawah, bahkan di desa-desa. Saya anggap ini tadi masukan dari Bapak itu adalah sangat valid, narasumbernya ini sangat valid. Kalau melihat daripada apa yang dikemukakan oleh Bapak tadi itu, kita itu sudah berhadapan dengan tembok yang sudah sulit untuk ditembus. Ya, dari segi apapun kita itu sulit untuk menembus. Tapi saya belajar dari sejarah perjuangan bangsa. Ya, Belanda kurang apa kuatnya sudah ditata sedemikian rupa, tapi ternyata hancur. Mojopahit kurang apa pada waktu itu kekuatannya, begitu juga hancur. Maaf, Pak Harto sendiri juga 32 tahun sudah ditata sedemikian rupa, hancur ya. Sampai sekarang ini juga begitu. Namun demikian kita tidak usah patah sarang, masih ada jalan keluarnya. Apa yang saya kemukakan ini nanti mungkin agak anu ya, agak mungkin kurang pas, tapi bagi saya itu bagi saya konsep yang saya sampaikan ini kayaknya itu yang paling pas. Kalau sudah demikian ini, dari segala lini dengan kekuatan finansialnya, dengan kekuatan segala-galanya cukup kuat. Namun demikian kita masih punya kekuatan yang mungkin belum diperhitungkan. Ya, mungkin kita menggunakan dengan jalur politik, orang desa sudah muak, Pak. Jujur Pak, saya muak. Kalau sudah berbilang politik, muak, ya. Berbicara mana birokrasi, muak, betul sudah muak Pak ini Pak. Maaf Pak ya, ini di atas dulu. Di desa itu Pak, di desa muak Pak kalau sudah berbicara masalah itu paling-paling sudah itu paling-paling sudah diatur demikian rupa, sudah muak. Tapi masih ada Pak, saya menemukan kelompok yang masih, kalau nanti kita bisa menyatu, ya toh, kita melihat saja sejarah perjuangan bangsa ini, kemerdekaan itu adalah disadarkan dari persatuan yang tercerai-berai, dipersatukan pada waktu para founding father kita itu mendirikan negara ini, juga mempersatukan mulai dari Budi Utomo sampai Sumpah Pemuda sampai perlawanan dan sebagainya itu melalui satu jalan-jalan yang berliku-liku, tetapi akhirnya juga menemukan satu kemerdekaan. Ini ada satu kelompok yang masih belum kita sentuh, dan rasanya kalau diajak berbicara masalah yang saya sampaikan tadi itu, bicara politik ya muak, bicara masalah birokrasi ya muak, bicara yang lain. Kelompok budaya Pak, ini saya anggap masih murni Pak. Di Lamongan banyak kelompok budaya. Saya juga kelompok budaya di Welwatekta di Ngimbang. Saya di Gunung Ratu sana pusatnya. Saya juga kelompok budaya di Matra. Di teman-teman lain banyak Pak. Kalau bisa mempersatukan kelompok-kelompok budaya se-Indonesia, insya Allah Pak, itu Pak, revolusi budaya. Kalau embrionya dari Lamongan, saya sangat bangga kalau Lamongan menjadi embrio untuk mempersatukan, mendobrak, membangun ya, revolusi budaya ini. Kalau tidak begitu Pak, saya yakin tidak percaya aku. Tidak kuat apapun kekuatannya, tidak akan kuat sudahlah. Kalau sudah masa dengan budaya yang pertama itu. Nah ini konsep masukan saya Pak Prof, ini mungkin juga akan bisa Bapak sendiri mengelola atau meramu merumuskan di sana. Mungkin begini, mungkin ya, saya juga nggak tahu. Jadi pemikiran yang sedang bertarung di Indonesia sebenarnya adalah hanya pada dua saja. Pertama, pemikiran yang basisnya itu we part of them. Kita adalah bagian dari dunia sehingga menerima seluruh residu dan positivis dari dunia. Jadi ketika dunia mengirim judi, kita iya.
Dunia mengirim visa bebas, ya. Dunia mengirim virus, ya. Pokoknya iya semua, sebab we part of them. Dan itu lama sekali kita bagian dari dunia. Itu yang oleh Kiai Hasyim, Ketua Umum PBNU, disebut sebagai gerakan transnasional. Dan transnasional itu bukan hanya dalam konteks agama, tapi juga dalam Ipolensos Buddhanta. Jadi ketika dunia mengirim LGBT, kita bilang iya. Ketika dunia mengirim Bill Gates yang ingin menjajah, ya. Pokoknya iya semua. Nah, seberangnya itu, tapi kecil sekali, justru berpikir sebaliknya, they part of us. Itu yang kalau di Barat mulai dipikirkan oleh Oppenheimer yang menulis buku Eden in the West, Eden in the East. Jadi sebenarnya pusat peradaban itu Indonesia. Sehingga sebenarnya cara berislam yang berkembang di Timur Tengah itu juga sebenarnya cara beragama ala Timur. Menurut riset dia, termasuk Pak Santos ya. Jadi cara membersihkan giginya orang Eropa itu adalah cara Timur. Ada beberapa riset menarik soal rempah misalnya. Jadi tahun 300 Masehi itu mengulang 300 sebelum Masehi proses impor atau proses pengambil alihan rempah yang dulu budaya Timur itu menjadi budaya Barat. Lalu mereka kemudian menemukan cara untuk membunuh rempah, apa yang disebut dengan kimia. Tapi karena proses nutrisi rempah sudah bertahun-tahun di Barat, lalu kita mengkonsumsi kimia, maka kalau main sepak bola, mereka 2 jam tidak lelah, kita 2 menit kelelahan. Mereka tumbuh menjadi generasi yang tinggi. Anda kalau bertemu dengan orang-orang Barat itu kan kelihatan tinggi. Dan Pak Gol memang tinggi. Tapi karena kita tiap hari makan kimia, kita menurun. Jadi kalau kita baca riset-riset soal rempah, itu yang menyebabkan saya dan teman-teman ingin membuat badan rempah, adalah riset-riset di mana hasilnya memberikan satu justifikasi bahwa jalur rempah itu dulu adalah jalur mengindonesiakan dunia. Nanti di zaman VOC menghasilkan 16 kota sehingga 12 kota itu menjadi negara. Sehingga kalau ketika jalur rempah itu terjadi sebenarnya adalah mengindonesiakan Eropa, mengindonesiakan Amerika, mengindonesiakan Afrika, mengindonesiakan Australia. Tapi karena jalur rempah ini kalah oleh 2 jalur baru, satu jalur sutra yang ditepan oleh China, lalu jalur imperialism yang dalam dunia akademik disebut sebagai jalur orientalism. Ya, kalau itu jalur sutra. Jalur orientalism itu sehingga 2 jalur yang kemudian mengubur jalur rempah itu menyebabkan semua hal ihwal itu berpikir bahwa kemajuan Barat itu karena Barat, bukan karena Timur. Sehingga kita harus membebek ke Barat, makanya menjadi we part of them. Kita bagian dari Eropa, kita bagian dari Amerika. Dan itu terlihat ketika para pendiri Republik kita itu menghadirkan burung Raja Wali sebagai lambang negara. Mereka yang berpikir we part of them, ya memang we part of them, sehingga burung Raja Wali itu ya seperti lambang burung Raja Walinya Amerika. Jadi ada dan itu sedang berkuasa. Nah sementara kelompok-kelompok kecil misalnya mungkin kayak Cak Salim, saya, Cak Rohim dan Bapak itu justru berpikir they part of us. Mestinya mereka itu bagian dari kita. Karena mereka bagian dari kita, ketika mereka datang ke sini kita harus uji. Kalau nggak cocok ya harus diusir. Orang kayak saya tahu bahwa Bill Gates ini bajingan dari dulu, begitu dia datang kita langsung tonjok. Tapi karena yang berkuasa berpikir bahwa we part of them, ya dia dikasih karpet merah, diminta duitnya sedikit, lalu diberi hak untuk membunuh banyak bayi yang nanti akan kita lihat secara kasat mata. Nah, yang repot lagi-lagi, mereka yang berpikir they part of us itu makin hari makin sedikit. Yang lucunya para Indonesianis itu mulai tumbuh.
Ya, itulah yang menyebabkan Bung Karno ingin bikin revolusi mental kan, karena biar pede gitu. Tapi makin hari makin sedikit. Nah, puncak-puncaknya adalah ketika kita menyerahkan leher dengan bangga bahwa produk terbaik dari negara merdeka adalah konstitusi, konstitusinya diganti. Bukan diamandemen sebenarnya, itu diganti. Lagi-lagi yang mengganti itu anaknya Bung Karno, itu yang saya bingung. Kan Gus Dur nggak mau tanda tangan. Proses amandemen pertama, presidennya itu masih Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dan dia tidak mau. Dia gebiak meja itu. Saya tidak mau berkhianat dengan Soekarno. Tidak mau berkhianat dengan Bung Hatta. Tidak mau berkhianat dengan BPUPKI dan PPKI. Maka dia tidak mau bertanda tangan. Itu juga yang menyebabkan dia dijatuhkan. Ada sebab yang lain, tapi itu salah satu sebab. Kita masih bersyukur penggantinya itu anaknya Bung Karno. Bukan hanya biologis. Ya anak yang dibanggakan sebenarnya. Tapi dia yang menandatangani perda. Ya, tapi yang tanda tangan presiden. Kalau Pak Amin berkhianat, ya dia produk Amerika. Dia tidak dekat dengan Bung Karno. Dia tidak, saya teman baik, dia tidak mempelajari pikiran para pendiri publik. Bahkan waktu amandemen saya itu kan staf khusus pimpinan MPR ad hoc bidang ekonomi. Bukan maksudnya gini. Jadi saya masih bisa memaafkan dia jadi penjahat. Kenapa? Karena tidak ada prasyarat pahlawan. Tapi kalau Bu Megawati itu semua syarat-syarat jadi pahlawan ada dalam dirinya. Tapi dia memilih menjadi bajingan. Itu loh. Ya tentu saja saya tidak memaafkan Pak Amin. Saya juga marah gitu. Tapi ya memang dia tidak menganggap bahwa konstitusi itu ideologis. Jadi ganti aja. Kan selalu dia bilang konstitusi bukan kitab suci, harus diganti, kira-kira gitu. Tapi dia tidak sadar bahwa hal-hal yang baik yang dirumuskan secara luar biasa di masa lalu sebagai al-muhafadzah ala karim salih itu diganti gitu. Nah yang repot Bu Mega yang tanda tangan. Dan sudah tanda tangan sampai sekarang dia tidak mau kembali. Padahal kalau mau kembali, dia adalah partai pemenang pemilu, Pak. Dia punya presiden 2 periode. Jadi nggak ada juga ketidaksempatan untuk bertobat. Ada kesempatan untuk bertobat. Kita udah ketemu, kita sampaikan, Bu, ini saat terbaik Ibu bertobat. Jangan mengkhianati pikiran bapakmu dan teman-teman bapakmu, karena itu sangat sakral bagi kami. Maka balik. Anda ketua partai pemenang pemilu 2 periode, presidennya dari Anda. Jadi kalau kalian berdua ini bersekutu, selesai ini barang. Tidak, Mas. Saya maunya yang balik itu GBHN saja. Tidak mau yang lain. Sebab kalau balik yang lain kan saya berkaitan dengan diri saya sendiri. Dia bilang begitu tuh. Jadi Bu Mega sebagai anak ideologis Bung Karno, malah dia beriman pada we part of them. Kelompok TNI Polri itu memang juga udah lama dioperasi kan, dioperasi oleh mereka. Jadi memang betul Pak, kita kehabisan kata-kata untuk melukiskan kekalahan itu, sehingga mungkin menarik kalau pasukannya rekrutmennya kepada pasukan kebudayaan. Saya memang tidak pernah berpikir ke situ karena apa ya. Jadi gini Pak, saya punya pengalaman pribadi. Pak SBY itu memerintahkan saya untuk menafsirkan putusan golongan. Nah, kami rapat di Komisi Konstitusi namanya. Hasil Komisi Konstitusi itu rekomendasinya banyak, tapi kemudian dirujukkan jadi satu. Yang disebut dengan putusan golongan adalah para raja dan kepala suku di masing-masing daerah. Waktu itu Pak SBY hampir setuju balik ke konstitusi yang asli, sehingga harus tahu rumusan putusan golongan ini. Ya sudah yuk, kamu kumpulkan raja-raja dan kepala suku di Indonesia. Permainannya kalian atur sendiri. Lahirlah forum komunikasi raja, ratu, pimpinan adat dan sultan Nusantara, FSKN. Jadi orang-orang kita seleksi, lalu kita ajak mereka bertemu dengan Presiden SBY. Harapannya dia atau mereka yang dalam FSKN itu menjadi avant-garde lahirnya putusan golongan yang kuat. Dan mereka bangga sekali menyebut dirinya sebagai putusan dari kaum kebudayaan. Tapi hasilnya 1 kali pertemuan 10 kali pecah Pak.
Karena raja-raja di kita itu kalau duduk nggak ada yang mau di belakang, di depan semua. Akhirnya Pak SBY bingung. Ini jadi panjang sekali. 600 orang itu nggak mau ada yang nomor 2, nggak ada yang mau. Kami maunya di depan. Tapi kalau sudah duduk begini menghadap presiden gitu, nggak ada pikirannya juga. Pikirannya cuma, Bapak Presiden, kerajaan saya itu hancur lebur gara-gara Gunung Slamet meletus. Mohon dianggarkan. Semuanya sama. Jadi bingung Pak SBY waktu itu sebagai presiden. Nah, kalau utusan gunungnya semua kerjanya minta duit padahal mereka raja, terus kita mau berbison, kita mau bersandar pada kebudayaan yang mana. Nah, sejak saat itu saya agak menjaga diri dari pertemuan-pertemuan para pegiat kebudayaan, karena puncak-puncak budaya kan sebenarnya para raja dan para kepala suku itu. Ternyata begitu kita mencoba melakukan eksperimentasi, gagal menghasilkan satu konsensus. Dari peristiwa itu, Pak SBY, di samping ada operasi dari Amerika, saya memutuskan tidak kembali ke konstitusi yang asli karena utusan golongan wangel, kira-kira gitu. Jadi jangan-jangan kalau para pegiat kebudayaan kita kumpulin, itu jadi festival baju aja gitu. Kan bajunya macam-macam tuh, indah-indah banget kan. Tapi moga-moga ada yang enggak, makanya perlu dicoba ya. Jadi saya sebagai Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Labora di Jakarta berprogram dengan beliau sebenarnya di Mojokerto dan Malang dan Surabaya. Agenda di Lamongan ini mendadak, jadi hari ini saya sebenarnya tidak ada agenda kemana. Jadi di kampus itu Tridharma Perguruan Tinggi, yang itu kita coba praktekkan. Pengajaran sudah dilakukan di kampus dengan mahasiswa-mahasiswa. Kemudian penelitian biasanya dilakukan oleh dosen dan mahasiswa berbasis ilmu yang sejenis atau linear. Karena kami manajemen dan tentunya manajemen. Nah, kemudian ada yang ketiga, ya ini yang kami lakukan berprogram dari kemarin, pengabdian masyarakat. Jadi pengabdian masyarakat ini memang mahasiswa dan dosen diminta sebisa mungkin turun ke level yang paling bawah di desa. Saya asli Bangkalan, Pak. SD sampai SMA itu di Bangkalan. Asli orang desa, Pak. Jadi permasalahan apa yang di desa, bahkan dosen-dosen kami yang ingin menulis tentang kondisi di desa itu juga diapresiasi oleh Dikti. Maka kami mohon beliau untuk kita jalan-jalan. Dan ini mungkin akan terus berprogram. Karena ketua yayasan kami itu juga ketua yayasan di Petra, Surabaya, Bu Ayu. Tadi sempat hadir ketemu dengan ketua PCNU di Lamongan. Jadi kalau pertanyaan dari kenapa sekarang saya coba bicara ke diri gitu. Sebagai orang desa, orang tua kami dulu selalu mengajarkan adab, sopan santun, kalau bahasa Jawa mungkin anggah ungguh. Memang saya tidak pernah di pesantren, tapi nilai-nilai pesantren di Madura yang harus dilakukan itu dilakukan. Bagaimana kalau jalan ada yang lebih sepuh di sana kita, tapi hari ini tidak ada. Saya di kampus pengampu mata kuliah karakter building, karena adab itu menjadi mata kuliah dasar di semester pertama. Karena ada peraturan di kampus, mereka harus cium tangan sama dosen. Saya tanya mahasiswa yang kemarin semester 1, apakah ini kalian lakukan terhadap ibu bapak kalian di rumah? Ternyata 100% dari 40 mahasiswa tidak melakukan itu. Ini kebetulan mahasiswanya adalah Jakarta. Semoga di Lamongan tidak. Tidak jauh beda. Ini kasus, Pak. Nah, sehingga berprogram dengan beliau, diajaklah mahasiswa ini supaya hadir di tengah-tengah masyarakat di desa. Saya sempat keluar dari kampus 2011 karena jenuh mengajar di kampus, Pak. Kok begitu-begitu saja? Karena saya suka nanam, saya ketemu teman, saya belajar pertanian organik. Dan hasil belajar itu saya sampai menjadi asesor pertanian organik di IPB. Padahal saya nggak punya ilmu pertanian, tapi tahu cara menanam dari mbah saya dulu. Sehingga jadi asesor pertanian. Jadi ada saung organik Nusantara di Sumedang itu salah satu asesornya saya. Jadi ternyata nenek moyang kita dulu nggak pernah pakai kimia. Bagaimana bahan-bahan yang ada di lokal di Lamongan ini itu yang dibuat pupuk. Nggak perlu ngambil dari Madura kejauhan.
kencingnya kerbau, kencingnya kambing, kotoran hewan, semua bisa difermentasi menjadi pupuk. Dan itu orang tua kita dulu sudah mengajarkan. Mohon maaf, barangkali itu yang saya hanya bisa cerita sedikit, karena sesungguhnya saya orang desa yang sampai sekarang belum pulang ke desa, Pak, pulang cuma lebaran saja. Jadi ada di Bekasi, kalau Prof ini ada di Depok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dibicarakan Pak Yani tadi itu pengalaman kita juga sejak tahun 2003 Pak Yani. Itu saksinya Mas Seler itu. Anak Unisla, Unisda yang semester 3-4 itu mesti kita tarik untuk kita kenalkan desa. Jadi kita tugasi untuk mendampingi HIPA, mendampingi Pusreng Bangkes, mendampingi PCMS, macam-macam. Dan memang mereka merasakan bahwa akhirnya dia lebih tahu betul tentang desa dan dia berpikir bagaimana menghidupkan desa. Tapi sayangnya karena era materialisme kuat, akhirnya menjadi pelacur-pelacur di desa. Akhirnya jadi kasu, jadi perangkat gitu. Bukan penggerak yang melakukan perubahan, tapi ya akhirnya sekarang banyak pendamping desa. Itu awalnya dari situ, 2003 sampai 2014 itu kita konsep seperti itulah. Makanya ini butuh suntikan baru, butuh pencerahan baru bagaimana menghadapi tantangan ke depan yang sudah saya lalui seperti itu. Yang kedua, saya tertarik dengan Pak Yani tadi ngomong program. Di Lamongan itu ada 54 kelompok petani pinggir hutan yang sudah mengajukan sertifikat tanah hutan ke Kementerian LH dan sekarang sudah mendapat 5.400 hektar. Nah, mungkin Pak Yani nanti sambil pulang bisa angan-angan kira-kira apa yang bisa di kolaborasikan di situ, karena hutannya sudah gundul, permainan gelandong dengan perhutani. Ya sekarang sampahnya tinggal dikasihkan masyarakat. Jadi setiap kelompok masyarakat ada 20 orang, setiap orang maksimal 2 hektar. Total 5.400 hektar. Nah, itu mungkin ada pemikiran-pemikiran bagi teman-teman di Jakarta nanti apa yang perlu kita lakukan di Lamongan. Saya berharap ada teman yang mewakili untuk bicara perihal apa yang disampaikan oleh Prof Yudi dan Cak Nur Salim terkait dengan Lamongan, karena apapun bentuknya kesadaran bumi dipijak langit dijunjung menjadi wilayah tanggung jawab bersama lah. Cuma semuanya harus berangkat dari konsep keterpanggilan, karena tadi kita lihat juga kesadaran kita primordialismenya sangat luar biasa. Kalau nggak kelompoknya, kalau nggak benderanya, kalau nggak organisasinya nggak mau, kira-kira gitulah. Sehingga terjebak pada wilayah kesadaran kalau meminjam istilah aliran, kesadaran empang, tambak, tlogo, jublang dan seterusnya, bukan kesadaran samudra. Sehingga lupa merah putihnya, hanya tertarik dengan merah, kuning, hijau dan seterusnya. Nah, ini menjadi bagian dari problem juga, termasuk situasi yang ada di Lamongan. Yang saya harapkan memang oke lah untuk kemajuan Lamongan, tapi untuk sisi selatan pada hari ini kita garap memang seperti itu. Banyak hutan gundul yang sekarang diganti dengan tanaman-tanaman setengah jadi lah. Jadi ada 3 poin di sini yang rencanakan aku mau bikin kebijakan baru. Kembalikan hutanku, hutan aku mulai tahun depan ini rencanaku aku ingin bikin kebijakan seperti itu. Jadi hutan yang hilang yang sekarang diambil oleh masyarakat, rencana aku malah tak minta. Kenapa? Saya untuk mengembalikan hutanku. Kenapa? Imbas dari penggundulan hutan apapun itu, imbasnya ke masyarakat, bukan ke pemerintah. Dan pemerintah kedua, ternyata dalam penelitian aku dari kelompok bandar ya, yang menguasai Lamongan hari ini ada 3 konsumsi. 1, dari pertanian yang dikuasai oleh para penggawa atau tukang-tukang. Yang kedua, dari tembakau yang dikuasai oleh para tukang-tukang juga. Yang ketiga, petani petani jagung yang sudah dikuasai juga. Gitu.
Jadi ternyata permainan ini adalah permainan elit, permainan setengah mafia lah. Kenyataan memang di situ. Jadi petani itu hanya sebuah alat untuk berpijak, untuk menanam, setelah itu diambil. Gitu. Jadi selama ini yang saya pahami di dunia lapangan seperti itu, Pak. Jadi pohon-pohon ditebang itu diganti jagung, diganti tembakau. Dan ini juga kemarin saya di Ngimbang. Di Ngimbang sekarang ini ada permainan juga. Apa? Pohon ditebang, diganti tembakau, itu sudah terjadilah. Bahkan pabrik, contoh terkecil, pabrik tebu, saya pabrik tebu itu sudah menguasai 15 hektar, 15.000 hektar itu, Pak. Ya ini loh, ini adalah keuntungan pengusaha, bukan keuntungan kerakyatan. Jadi paling enggak itu tahun depan ini, dan aku ada kebijakan kembalikan hutanku. Tak peduli itu sudah diambil oleh orang-orang itu, saya nggak peduli, itu urusan nanti. Yang penting pada saat ini adalah kembalikan hutanku, jangan kau miliki, gitu. Karena hutan juga itu mafianya juga gede, Pak. Terkait masalah nasional, mohon maaf ini Pak, itu asalnya pasti dari pribadi, lanjut ke keluarga, lanjut ke desa, kecamatan, sampai tingkat nasional. Intinya dari permasalahannya itu adalah krisis akhlak. Jadi mau pejabat siapapun yang memegang atau jadi presiden, undang-undangnya model kayak apa, kalau orangnya nggak punya akhlak, pasti doyan duit. Wong dia itu membaca UUD, ujung-ujungnya duit, Pak. Jadi yang dikatakan Pak Nur Salim itu benar. Saya begini nanti dapat apa? Saya dapat bagian berapa? Saya mau jadi presiden, mau jadi gubernur, saya itu bayar. Masyarakatnya juga begitu, Pak. Ini kenyataan di lapangan. Jadi yang salah itu bukan undang-undangnya. Undang-undangnya sudah benar, menata, tapi manusianya yang di lapangan itu yang rakus-rakus. Jadi dari atas sampai ke bawah. Saya sebagai warga masyarakat di desa merasakan itu. Jadi yang perlu dibina itu manusianya, SDM-nya. Jadi akhlaknya dirubah, kan gitu. Tapi permasalahan itu di tingkat desa itu banyak sekali, Pak. Jadi masyarakat itu sekarang itu sudah pesimis, cuek bebek. Saya penting aku nyambut gawe, kerja tiap hari buat keluarga, gak reken. Saya penting kon duduk mangan duit itu. Ya terkait hutan, saya ini sudah suwi lama. Sukorame itu tempat saya hutan. Itu ada lembaganya, LNDH sudah dibentuk. Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Yang garap itu masyarakat supaya apa? Ada hasilnya tambahan. Maksudnya perhutani seperti itu. Tapi tiap tahun ada upeti ke perhutani. Nah terus sekarang ini di tempat saya itu sama perhutani atau sama ketua LMDH-nya itu dikontrakkan sama pabrik gula KTM di Ngimbang itu. Itu dana sharingnya berapa? 120 juta per tahun. Itu pasti dibagi-bagi. Sehingga sopo ketua LMDH-nya. Padahal itu tujuannya dari pabrik gula itu buat ganti rugi yang garap petaninya tadi, tapi tidak dibagi. Itu kenyataan di lapangan, bukan kok ini gundut, enggak. Emang kenyataan seperti itu di lapangan. Jangan-jangan bangsa kita itu juga terlalu banyak mengkonsumsi hal-hal yang subhat, yang tidak jujur, yang tidak halal dan lain sebagainya. Secara spiritual saya kira itu juga punya dampak. Mungkin refleksi saya begini. Pada akhirnya kita tahu bahwa Indonesia itu adalah sebuah negara yang dibangun atas perang ide. Seperti yang tadi Cak Salim sampaikan, bukan tentara yang menjadi cikal bakal dan ontologi kemerdekaan. Bukan atas kebaikan penjajah, tapi atas pertarungan gagasan yang luar biasa yang dilalah. Salah satu orang dasarnya adalah kaum beragama, dalam hal ini Islam.
Karena itu mungkin kalau kita ingin mengindonesiakan kembali, proses de-indonesianisasi adalah proyeksinya menghidupkan kembali pikiran-pikiran jenius para pendiri publik itu agar makin dipahami oleh generasi kita dan anak-anak kita, sehingga perang di masa depan bisa dimenangkan. Itu close statement dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan acara yang kita saksikan bersama ini menjadi bagian dari pemantik untuk tetap tertongkat estafetkan semangat perjuangan, semangat perlawanan, karena penjajahan tidak hanya terjadi di masa kemarin, tapi dia juga isi dari sebuah kehidupan. Baik buruk ada dalam perjalanan dan seterusnya di bangsa-bangsa dan dalam diri kita bersama. Mudah-mudahan tugas kita selalu sebagai manusia itu tidak kalah oleh tugas apapun sebagai predikat yang menempel diri kita, baik menjadi seorang seniman, budayawan, politisi, dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini juga merupakan bagian dari pancaran dari kesadaran itu. Enggak, ini bukan siapa-siapa, tapi mudah-mudahan kita akan semakin belajar menemukan yang namanya konsep kehikmatan, bahwasanya apa yang kita kerjakan ini adalah atas dasar dorongan keinginan luhur itu dipimpin oleh hikmat, bukan atas dasar perintah ini, itu, dan lain sebagainya. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.